Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai dioda yang merupakan salah satu komponen elektronika yang sangat penting. Di antara sekian rangkaian yang menggunakan dioda sebagai komponen utamanya adalah rangkaian penyiarah yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Selain penyiarah, ada rangkaian lain yang juga menggunakan dioda, di antaranya adalah rangkaian pengganda tegangan, rangkaian klemper, rangkaian untuk pengaman arus DC untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemasangan kutub positif dan negatif. Dan dioda juga menjadi dasar dari pembuatan transistor, sehingga kita perlu memahami sifat dan karakteristik dari sebuah dioda. Dioda ada banyak jenisnya, di antaranya ada dioda penyiarah, dioda Zener, dioda varaktor, dioda tunnel, dioda Schottky. Ada juga dioda laser, ada LED atau light emitting dioda, atau dioda yang dapat memancarkan cahaya. Untuk pembahasan kali ini difokuskan untuk membahas mengenai dioda penyiarah. Baik, kita mulai saja membahas mengenai sifat dan karakteristik dari dioda. Dioda berfungsi untuk mengalirkan arus dalam satu arah, yaitu dari kaki anoda ke kaki katoda, dan menahan atau memblok arus dari arah sebaliknya, atau dari kaki katoda ke kaki anoda. Dioda dapat dirangkai secara forward bias atau bias maju, dan reverse bias atau bias balik. Kemudian dinamakan forward bias apabila kaki anoda atau kutub positif dioda disambungkan dengan sumber tegangan positif baterai, sedangkan kaki katoda disambungkan dengan sumber tegangan negatif baterai, sehingga nanti arusnya dapat mengalir. Lalu yang kedua, reverse bias apabila kaki anoda atau kutub positif dioda disambungkan dengan sumber tegangan negatif baterai, sedangkan kaki katoda atau kutub negatif dioda disambungkan dengan sumber tegangan positif, sehingga arusnya tidak dapat mengalir. Besaran atau nilai yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dioda meliputi: yang pertama adalah arus listrik dalam satuan ampere dan tegangan dalam satuan volt. Yang tampak pada layar adalah bentuk fisik dari komponen dioda. Berbeda dengan resistor yang tidak memiliki kutub negatif dan positif, kaki pada dioda memiliki kutub yang berbeda. Kutub positif dinamakan dengan anoda dan kutub negatif dinamakan dengan katoda. Untuk menentukan kaki katoda bisa melihat tanda cincin atau gelang berwarna putih. Kemudian untuk gambar simbol dioda tampak pada gambar di bagian bawah. Untuk kaki negatif atau katoda biasa disingkat dengan notasi huruf K. Tanda ini adalah melambangkan dari kutub negatif atau katoda, sedangkan sisi yang lain adalah kutub positif yang diberi lambang huruf A, yang merupakan singkatan dari anoda. Dioda termasuk dalam kategori komponen aktif. Oleh sebab itu, dioda membutuhkan arus listrik agar dapat bekerja.
Kita ketahui bersama bahwa agar timbul arus dalam sebuah rangkaian, maka perlu diberikan tegangan atau beda potensial pada rangkaian tersebut, yaitu di antara kaki anoda dan kaki katoda. Tegangan minimal yang perlu diberikan pada dioda agar dapat bekerja besarnya adalah 0,7 volt untuk dioda dari bahan silikon dan 0,3 volt untuk dioda dari bahan germanium. Tegangan ini dinamakan knee voltage atau tegangan lutut. Jadi agar dioda dapat bekerja, maka perlu diberikan tegangan minimal 0,7 volt. Dalam perancangan rangkaian elektronika, dioda dari bahan silikon lebih banyak dipergunakan karena lebih resisten atau tahan terhadap panas dibandingkan dioda dari bahan germanium. Coba perhatikan gambar pada layar. Kaki anoda atau kutub positif diberikan tegangan sebesar 0,2 volt. Kemudian kaki katoda atau kaki negatif diberikan tegangan 0 volt. Maka nanti di sini dioda belum bisa bekerja sehingga arusnya tidak dapat mengalir. Maka untuk membuat agar dioda bisa bekerja, beda potensial antara kaki anoda dan katoda minimal adalah 0,7 volt. Sekarang coba perhatikan gambar yang ketiga. Kaki anoda mendapat tegangan positif 0,7 volt, sedangkan katoda mendapat tegangan 0,5 volt. Apakah arusnya mengalir atau tidak? Jika Anda menjawab tidak mengalir, maka Anda sudah paham. Kenapa tidak mengalir? Karena di sini beda potensial antara kaki anoda dan katoda hanya sebesar 0,2 volt. Didapat dari selisih 0,7 dikurangi dengan 0,5. Gambar ini atau rangkaian ini pada prinsipnya sama dengan gambar yang pertama tadi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di bagian awal tadi, bahwa dioda dapat dirangkai secara forward bias atau bias maju. Apa itu forward bias? Yaitu manakala dalam sebuah rangkaian kaki positif dioda atau anoda mendapatkan sumber tegangan positif, sedangkan kaki katoda atau kutub negatif dioda mendapatkan sumber tegangan negatif, sehingga nanti arusnya dapat mengalir. Umumnya untuk pemasangan dioda itu dirangkai sehari dengan resistor. Kenapa? Karena nilai arus yang mampu dihantarkan oleh dioda memiliki nilai batas, sehingga jangan sampai nilai arus yang mengalir itu melebihi batas yang dipersyaratkan, sehingga perlu diberikan resistor untuk mengurangi nilai arus yang mengalir. Kemudian di sini ditambahkan dengan sebuah LED yang berfungsi sebagai indikator atau penanda apakah dalam rangkaian ini arusnya mengalir atau tidak. Kemudian untuk sumber tegangan jangan sampai lupa, untuk membuat arusnya mengalir itu minimal harus diberikan tegangan 0,7 volt. Tetapi di sini diberikan nilai 5 volt. Kenapa? Karena nanti dalam rangkaian ini terdapat komponen LED atau LED yang membutuhkan tegangan paling tidak minimal 1,5 volt. Jadi tidak masalah diberikan tegangan 5 volt, yang terpenting kita tahu bahwa nilainya minimal 0,7 volt. Kemudian yang kedua, rangkaian reverse bias, yaitu ketika dalam sebuah rangkaian kaki katoda
atau kutub negatif dioda disambungkan dengan sumber tegangan positif, sedangkan kaki anoda atau kutub positif disambungkan dengan kutub negatif baterai, sehingga nanti dalam rangkaian ini arusnya tidak bisa mengalir karena ditahan oleh dioda. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat dari kurva karakteristik dari dioda. Pada gambar diberikan dua warna. Untuk warna hijau ini melambangkan cara kerja dari rangkaian forward bias, sedangkan gambar yang diberikan warna merah muda melambangkan cara kerja dari dioda ketika dirangkai secara reverse bias. Sebelum kita terangkan lebih lanjut, perlu Anda ketahui bahwa untuk sumbu X ini adalah melambangkan nilai tegangan dan sumbu Y adalah melambangkan nilai arus. Yang pertama kita lihat pada gambar kurva yang diberi warna hijau. Perhatikan bahwa sebelum diberikan tegangan VK atau keni voltage atau tegangan lutut, yaitu besarnya 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium, arusnya bernilai 0. Tapi begitu diberikan tegangan 0,7 volt atau 0,3 volt, maka terjadi peningkatan arus yang sangat drastis, seperti tampak pada gambar. Ini menandakan bahwa untuk membuat dioda bisa bekerja, maka perlu diberikan tegangan minimal 0,7 volt. Kemudian yang kedua, pada kurva yang diberikan warna merah muda, ini melambangkan sifat dan karakteristik dari dioda ketika dirangkai secara reverse bias. Jika kita perhatikan, sebelum diberikan tegangan negatif 50 volt, arusnya kecil sekali. Begitu melampaui tegangan negatif 50 volt, maka ada peningkatan arus yang sangat besar. Maksud dari tegangan negatif 50 volt adalah bahwa kaki anoda memiliki atau diberikan tegangan lebih rendah sebesar 50 volt dibandingkan dengan kaki katoda. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat dioda itu bekerja untuk menghantar arus, maka kita perlu rangkai secara forward bias dengan tegangan minimal 0,7 volt untuk dioda silikon dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Sedangkan untuk memfungsikan dioda sebagai penahan arus, maka kita rangkai secara reverse bias dengan parameter tegangan maksimalnya tidak boleh melebihi tegangan breakdown, yang di sini diberikan nilai negatif 50 volt. Kemudian untuk kondisi-kondisi yang membuat dioda bisa mengalami kerusakan adalah yang pertama, pada pemasangan forward bias, arus yang mengalir itu lebih besar dari arus maksimum. Sedangkan pada pemasangan reverse bias, tegangan yang diberikan lebih besar dari tegangan breakdown atau tegangan dadal. Sebagai contoh, dioda 1N4001 sesuai dengan datasheet memiliki arus maksimum 1 ampere dan tegangan breakdown 50 volt. Sehingga kalau dioda 1N4001 dirangkai secara forward, maka arus maksimal yang melewatinya harus dijaga jangan sampai melebihi 1 ampere.
Untuk itu perlu dipasangkan sebuah resistor yang dirangkai secara seri. Untuk cara menghitung nilai resistor yang dirangkai seri dengan dioda bisa dilihat atau dipelajari dari video yang lain yang rekomendasinya diberikan pada layar di pojok kanan atas. Kemudian untuk tegangan breakdown-nya sebesar 50 volt, artinya dioda 1N4001 ketika dirangkai secara reverse, maka tegangan yang diberikan jangan sampai melebihi 50 volt. Demikian penjelasan mengenai sifat dan karakteristik dioda. Untuk berikutnya, coba kita lakukan simulasi dengan menggunakan software rangkaian elektronika.